Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Gimana, udah silaturahmi ke rumah calon mertua belum? Atau masih pada jomblo? Ya udah, sini gabung aja sama Mimin. Kita nonton alur cerita sebuah film yang dibintangi oleh George Rudi, Baron Hermanto, Johan Saimima, dan Edwin Bangun. Sebuah film laga yang diproduksi tahun 1985 dan disutradari oleh Atok Soeharto ini menceritakan 5 orang mahasiswa yang sedang melakukan riset di sebuah hutan untuk mencari keberadaan candi yang konon katanya terpendam di kawasan hutan tersebut. Hingga pada akhirnya sesuatu yang tak diinginkan pun terjadi. Mereka bahu-membahu untuk bertahan hidup. Gimana keseruan ceritanya? Yuk langsung aja kita hom pimpah alayum gambreng. Tersebutlah di sebuah hutan belantara, sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan ekspedisi sebuah candi yang konon katanya terpendam di kawasan hutan itu. Gadis imut dan cantik ini bernama Rina, dan yang satunya bernama Ana. Selain mereka ada 3 pria lainnya yang ikut dalam ekspedisi tersebut. Mereka adalah si ganteng Leo yang gemar berburu dengan senapan panahnya. Dan yang 2 lagi, ini dia tongkrongannya mas bro, namanya Max dan Rusdi. Sambil menikmati kopi yang sudah dibuatkan oleh si cantik Rina, mereka membahas lokasi awal untuk mencari posisi candi yang terpendam. Sementara itu, Ana dan Rina pergi mandi ke pancuran. Menurut naluriku, candi yang terpendam itu berada di bukit utara sebelah sana. Lagi asik keramas sambil ngegibahin dosen ganteng di kampusnya, mereka tidak menyadari kalau ada 4 pria bersenjata api sedang mengawasi. Beuh, mantep mandinya mas bro, tanpa dinding penghalang, bikin nyut-nyutan yang memandang. Selesai mandi, Ana dan Rina dikejutkan oleh suara gegusrakan yang ternyata salah seorang dari pria tadi terjatuh. Ana dan Rina mengira kalau mereka cuma kawanan pemuda jomblo yang kesepian di hutan. 2 dari pria itu langsung menodongkan senjatanya sambil meminta Rina dan Ana ikut mereka. Bukannya nurut, kedua gadis itu malah menyerang dan terjadilah pertarungan yang sebenarnya tidak seimbang. Bawa mereka! Sementara itu di perkemahan, Leo mulai khawatir. Rusdi meminta Max untuk menyusul Ana dan Rina ke pancuran karena takut terjadi hil-hil yang mustahil menimpa kedua gadis itu. Sesampainya di pancuran, Max tidak menemukan kedua temannya. Dia mulai cemas dan mencari kesana kemari hingga akhirnya dia menemukan sempak milik Rina. Kayaknya handuk. Iya, itu handuk milik Rina. Max bergegas kembali dan menceritakan pada kedua temannya itu. Mereka pun bergegas mencari Ana dan Rina. Malam harinya di sebuah bukit sebelah utara terlihat kamp pemukiman. Pria ini bernama Petrus, pimpinan kelompok penjahat yang menjalankan aksi pertambangan emas ilegal. Dia menculik gadis-gadis untuk dijadikan tenaga penambang emas ilegal. Disinilah Ana dan Rina dibawa. Kedua gadis itu mengaku mahasiswa yang sedang melakukan riset untuk tugas akhir dan hanya datang berdua. Tapi Petrus tidak percaya, dia yakin kalau masih ada kawan-kawannya di bawah sana. Mana mungkin di hutan yang masih perawan ini, mereka cuma datang berdua. Petrus memerintahkan anak buahnya mencari dan membawa siapapun orang yang mereka temui di hutan sana. Keesokan harinya terlihat para wanita yang dijadikan pekerja paksa oleh si Petrus. Di bawah pengawasan para penjaga, mereka digiring ke lokasi penambangan. Di antara mereka nampak Ana dan Rina. Dalam perjalanan, salah seorang tawanan bernama Nining nekat melarikan diri. Apa itu? Sebuah batu longsor tinjak Lydia. Coba kau periksa. Tidak ada apa-apa. Hai, ayo jalan semua. Setelah merasa aman, tawanan itu pun bergegas melarikan diri. Rupanya salah seorang anak buah Petrus ini, sebut aja namanya Selvi, mulai merasa kehilangan salah satu tawanannya. Dia menanyakan keberadaan si Nining pada Rina dan Ana. Kami tidak bertugas untuk menjaganya. Kemudian Selvi memerintahkan Darus untuk pergi mencari tawanan yang kabur itu. Sementara si Nining sudah berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan. Karena tidak paham dengan medan yang dia lalui, akhirnya Darus dan kawan-kawannya berhasil menyusul melalui jalan pintas. Bingung tidak ada jalan lain, akhirnya Nining bernegosiasi. Dia bersedia menukar kebebasannya dengan susu gondal-gandul dan serabi lempit miliknya, asalkan Darus membiarkannya pergi. Sementara Darus sibuk gerilya, yang lain cuma nonton sambil gelengsat-gelengsot nggak karuan. Setelah selesai tune up mesin tuanya yang hampir bobrok, Darus mempersilahkan wanita itu untuk pergi.
kau bebas untuk pergi dari sini. Cepat! Di sisi lain terlihat Leo, Max, dan Rusdi masih terus melakukan pencarian kedua temannya. Mereka dikejutkan dengan penemuan mayat seorang gadis dalam kondisi rusak parah. Belum hilang rasa kagetnya, mereka sudah dikejutkan lagi dengan suara rentetan tembakan. Ternyata itu ulah Darus. Dia menembak si Nining yang sebelumnya sudah dia tembak duluan dengan peluru anuannya. Leo, Max, dan Rusdi bergegas menuju arah suara tembakan. Di sana mereka menemukan Nining yang kebetulan masih hidup. Gadis itu memberitahu kalau dia adalah tawanan si Petrus. Dan masih banyak lagi tawanan wanita lainnya yang butuh pertolongan. Di tengah perbukitan. Di mana? Di sebelah utara. Mereka bertiga bergegas menuju bukit yang ditunjukkan si Nining. Semoga husnul khotimah ya Ning. Kita kembali ke lokasi penambangan. Selvi menyuruh Ana dan Rina menemui Petrus. Pria tinggi besar ini menuduh kalau merekalah yang menyuruh Nining untuk kabur agar bisa menemui teman-temannya dan meminta bantuan. Tapi Rina menyangkal. Dia tidak tahu sama sekali rencana pelarian tawanan itu. Tiba-tiba Darus muncul. Dia laporan kalau mereka sudah menemukan tawanan yang kabur tadi. Tapi sayang, sudah dalam kondisi tewas mengenaskan dimakan hewan buas. Kau dengar apa yang dikatakannya? Tidak mungkin ada tawanan yang bisa lolos dari tempat ini. Shin pun beralih pada Leo dan kedua temannya. Max meminta mereka membatalkan niatnya menuju bukit tempat Ana dan Rina ditawan. Menurutnya mereka lebih baik turun dan meminta bantuan pada pihak berwajib. Lagi pula mereka bertiga belum tentu bisa melawan para penjahat yang jumlahnya pasti jauh lebih banyak. Oke, terserah kalian lah. Pokoknya aku akan kembali sekarang. Hei! Lebih baik kalian kembali ke tempat kami. Beberapa saat kemudian anak buah Petrus muncul. Dengan menodongkan senjata, mereka meminta Leo, Max, dan Rusdi menyerah dan ikut bersama mereka. Hampir saja Leo dan kedua temannya berhasil mengalahkan mereka. Tiba-tiba saja dari arah lain muncul lagi anak buah Petrus. Beruntung Leo berhasil melarikan diri. Sementara sebagian dari mereka mengejar Leo, sebagian lagi membawa Max dan Rusdi ke kamp penambangan. Sebaiknya kita jangan mengaku teman Rina, anak. Ayo! Mereka mengikat Max dan Rusdi sambil menghajarnya. Petrus mengira kalau mereka adalah polisi yang ditugaskan untuk memata-matai bisnis ilegalnya. Tapi Max dan Rusdi mengaku mereka hanya pecinta alam yang sedang berkemah. Petrus meminta salah satu anak buahnya menghubungi kawan-kawannya di bukit sebelah selatan untuk membantu mencari Leo. Malamnya saat para tawanan lagi pada curhat, tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak kesakitan. Rina berinisiatif memanggil penjaga. Dia memberitahu kalau ada satu tawanan yang sakit. Mereka pun segera membawanya ke ruang perawatan. Mon, boleh juga bahasanya. Ngapain lama-lama di situ? Wah, Ayo. Setelah Rina dan si penjaga itu pergi, tuh tawanan malah ambil pose menantang. Rupanya si perawat ini dan si tawanan pasangan lesbong mas bro. Melihat lawannya sudah siap-siap, si perawat mulai membuka kemejanya. Dan terjadilah hal-hal yang membuat kita deg-deg syer. Tak berapa lama si tawanan dikembalikan ke sel dengan wajah yang terlihat sudah sangat sumringah. Mungkin karena abis dicas jadi cerahan dikit, dia mengambil sebotol minuman yang disembunyikan di selangkangannya. bagaimana sis? Apa sudah disuntik? Mana mungkin perempuan sama perempuan bisa disuntik. Rina baru menyadari ternyata tadi cuma akal-akalannya saja biar dia bisa ngecas onderdilnya yang lama udah nggak dipakai. Sementara itu di tengah hutan, anak buah Petrus masih terus mengejar Leo. Dengan senapan panah satu persatu anak buah Petrus berhasil dilumpuhkan. Mereka terus menembaki Leo, mengepung dan mencoba menggiringnya naik ke atas bukit. Hingga akhirnya Leo berhasil menemukan lokasi penambangan itu. Setelah mengamati beberapa saat, dia kembali masuk hutan untuk menyiapkan penyerangan. Kita kembali ke markas Petrus. Mereka masih terus menyiksa Max dan Rusdi.
menarik tubuhnya dengan tali, kemudian menghajarnya. Jadi kau belum mau mengaku? Oke, aku akan bawa ke sini perempuan itu. Kesal karena masih tidak mau mengaku, Petrus meminta salah satu anak buahnya membawa Anna untuk dipertemukan dengan mereka. Tak berapa lama Darus datang. Dia memberitahu kalau anak buahnya yang mengejar Leo banyak yang tewas. Hal ini semakin menambah keyakinan kalau Max dan Rusdi adalah polisi. Beberapa saat kemudian Anna muncul. Selvi yakin kalau mereka saling mengenal. Tapi Anna berkilah kalau dia tidak mengenalnya. Petrus kembali menyiksa Rusdi dengan harapan Anna akan mengaku. Hampir saja Petrus berhasil membuat Anna berkata jujur. Tapi Rusdi memberi isyarat pada Anna untuk tetap diam. Karena sudah kehabisan akal membuat mereka mengaku, Petrus akhirnya mengajak mereka bekerja sama. Tapi ajakan itu ditolak oleh Rusdi. Kami tidak berminat mengeruk kekayaan dengan memeras tenaga orang lain. Baiklah, kalau kalian lebih senang sengsara. Baras! Merasa keadaan sudah tidak aman, Petrus meminta anak buahnya menyiapkan regu tembak untuk mengeksekusi Max dan Rusdi esok hari. Seorang tawanan yang mendengar ucapan Petrus ingin mengeksekusi Max dan Rusdi menyampaikan hal itu pada Anna dan Rina. Terlihat Anna makin frustasi. Rina coba menenangkan dan meyakinkan kawannya itu kalau Leo pasti akan datang menolongnya. Leo. Buktinya mana? Sampai sekarang dia tidak muncul. Mungkin dia hanya menyelamatkan diri sendiri. Anna, Leo bukan orang yang suka memikirkan diri sendiri. Aku tidak peduli. Aku harus berbuat sesuatu. Anda! Tendang aku! Karena Anna makin lepas kendali, Rina akhirnya menampar sahabatnya itu. Nah kan, diem dia. Keesokan harinya terlihat Leo sudah berada di lokasi penambangan. Satu persatu dia mulai melumpuhkan ingatanku. Melumpuhkan para penjaga. Hingga akhirnya Leo berhasil menemukan tempat di mana kedua temannya itu ditawan. Hampir saja aksinya ketahuan. Beruntung Leo berhasil sembunyi dan membunuh penjaga itu. Sebelum Petrus dan anak buahnya menyadari, mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu, kemudian mencari keberadaan Anna dan Rina. Tapi tidak semudah itu Fulgoso. Anak buah Petrus terlalu banyak untuk dihadapi. Sebuah rentetan tembakan akhirnya mengagetkan Petrus yang lagi kekepan sama Selvi. Begitu juga dengan para tawanan. Mereka berharap itu adalah penyerangan pihak kepolisian agar mereka segera dibebaskan. Tahu kalau dua tawanannya kabur, Petrus yang masih pakai piyama ini ngamuk. Dia memberi perintah, tangkap, hidup atau mati. Sementara itu di luar pertempuran semakin sengit. Semua anak buah Petrus keluar memberikan perlawanan pada Leo dan kedua temannya. Aksi tembak-tembakan pun terjadi mas bro. Terlalu sulit untuk mereka bertiga melawan anak buah Petrus yang jumlahnya ada kali sekelurahan. Hingga akhirnya Max terkapar terkena rentetan tembakan. Melihat kawannya tewas, Leo makin membabi buta. Tapi sebuah tembakan membuat dia tergelincir dan terjatuh. Rusdi yang udah kepalang tanggung dan mungkin juga udah putus asa, akhirnya nekat melompat dengan sebuah granat di tangannya. Duer! Meledak. Akhirnya mereka berhasil menangkap Leo. Rupanya Petrus masih menganggap kalau mereka adalah polisi dan Leo sebagai komandannya. Petrus menyuruh anak buahnya menyiksa Leo. Kembali ke pos. Di tempat terpisah terlihat Rina dan Anna yang sedang menambang. Mereka membicarakan Leo yang sudah tertangkap. Tak berapa lama salah satu anak buah Petrus datang, kemudian meminta Anna untuk ikut bersamanya bertemu Petrus. Setelah kepergian Anna, Rina memikirkan bagaimana cara untuk menolong teman-temannya. Akhirnya dia punya ide. Aha, aku ada ide. Rina tahu kalau si perawat adalah penyuka sesama jenis. Dia nekat mengelabui penjaga dengan berpura-pura sakit. Apa dia? Bagaimana? Bawa dia ke ruang perawatan. Baik. Beruntung mereka tidak menyadarinya. Rina segera dibawa ke ruang perawatan. Sesampainya di sana dia sudah menduga kalau si perawat pasti akan menyuruh penjaga itu pergi dan membiarkan mereka berdua di ruang perawatan. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Rina, si perawat langsung baik nyosor ngegerayangin bagian anuanya Rina. Saat si perawat merem keenakan dan melorotin kutangnya Rina,
Kemudian inilah yang terjadi, Mas Bro. Setelah berhasil membunuh tuh perawat lesbong, Rina bergegas pergi melalui jendela belakang. Hampir saja dia dipergoki si penjaga yang mau pipis. Beruntung Rina berhasil membunuhnya. Bang. Dengan senjata milik anak buah Petrus, Rina bergegas mencari Leo dan Anna. Sementara itu di tempat terpisah, Anna sudah dipertemukan dengan Leo. Petrus meminta Leo untuk bekerja sama dengannya. Jika menolak, dia tak segan-segan akan membunuh Anna. Anna meminta Leo untuk menolak tawaran itu. Bagi dia, lebih baik mati menyusul teman-temannya daripada harus bekerja sama dengan Petrus. Sepertinya Petrus makin gregetan karena Leo belum juga memberikan jawaban. Dia mulai memainkan pisaunya di antara kedua paha mulus gadis itu. Sementara Anna terus meminta pada Leo untuk menolak tawaran Petrus. Beberapa saat kemudian Leo melihat Rina di balik pintu dengan isyarat siap untuk menyerang. Baiklah, aku bersedia bekerja sama denganmu. Aku tidak akan kembali ke kota. Jahat, Leo. Setelah yakin kalau Leo bersedia diajak bekerja sama, Petrus meminta anak buahnya melepaskan Leo. Seketika Rina langsung menyerang dan membantai anak buah Petrus. Di luar terlihat anak buah Petrus sudah mengepung tempat itu. Pertempuran sengit lagi-lagi terjadi, Mas Bro. Asli ini mah udah kayak di film-film Bollywood aja, Mas Bro. Jagoannya ditembakin gak kena-kena. Sementara Leo sibuk memberikan perlawanan, Anna dan Rina pergi ke penambangan untuk membebaskan para tawanan. Setelah bertempur habis-habisan, Anna berhasil membawa para tawanan keluar. Terlihat Petrus makin menggila melihat para tawanan berhasil kabur dan anak buahnya dibuat kewalahan menghadapi Leo. Anna memberitahu Leo kalau Rina masih berada di dalam gua. Dia pun bergegas kembali untuk menyelamatkannya. Baru beberapa langkah pergi, Leo mendengar suara Anna menjerit terkena tembakan. Sementara Rina harus berhadapan dengan Selvi. Selvi terus memburu Rina yang sudah kehabisan amunisi. Hingga akhirnya pertarungan dilanjutkan dengan tangan kosong. Di luar gua, Leo masih terus memberikan perlawanan sengit pada Petrus yang sepertinya sudah mulai kewalahan. Tiba-tiba saja Leo kehabisan amunisi. Dia pun bergegas menyelamatkan diri dan masuk ke hutan. Petrus tidak ingin buruannya itu lepas. Dia segera mengejarnya. Sementara itu Rina yang berhasil keluar dari gua langsung diserang oleh anak buah Petrus yang gak ada habisnya ini. Rina berlari masuk ke hutan untuk menyusul Leo. Hingga akhirnya Leo berhasil menyergap Petrus dan perkelahian tangan kosong pun terjadi, Mas Bro. Hampir saja Leo berhasil mengalahkan Petrus, tapi sayang seorang anak buah Petrus muncul kemudian menembaki Leo. Beruntung Rina segera datang dan menyerang balik. Tanpa ampun Petrus menembaki Leo yang sudah tidak bersenjata. Leo menemukan senapan panah miliknya, kemudian menembak bebegik daglok itu. Rina! Leo, selamatkan dirimu. Aku sudah tidak tahan. Rina! Bukannya pergi, Leo malah kembali dengan senapan panahnya. Dia menghancurkan tempat itu dan membantai semua anak buah Petrus. Terlihat Petrus nekat masuk ke dalam untuk menyelamatkan emas hasil penambangannya. Baru saja dia keluar, sebuah tembakan menyambutnya dan akhirnya
meledak. Film pun berakhir. Sungguh ending yang pokoknya filmnya kelar mas bro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Teng torong teng teng. Mup mup.